Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung kembali dalam pembelajaran matematika kelas 9 MTSN 1 Kapuas. Hari ini kita pada pertemuan kegiatan belajar 6 dengan topik pembagian pada bilangan berpangkat. Kolaborasi oleh Awan Winanto dan Syairi Rahmawati SPD. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita dan menyerap ilmu pengetahuan bagi kita semua. Selamat belajar. B. Pembagian pada bilangan berpangkat. Operasi pembagian pada bilangan berpangkat berlaku sifat sebagai berikut. Perhatikan. A di dalam kurung A per B dipangkatkan M sama dengan. Dalam bentuk lain akan ditulis dalam kurung A per diganti dengan tanda bagi seperti ini. B kurung tutup dipangkatkan M. Dalam perpangkatan berlaku jika dan hanya jika A pangkat M, artinya hasil dari seperti ini adalah A pangkat M per B pangkat M sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Artinya ketika dia dikeluarkan dari dalam kurung maka menghasilkan A pangkat M ini. B pangkat M ini sama dengan A pangkat M yang sebelah sini, ya, dan B pangkat M sama dengan sebelah ini. Ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua, karena harus ingat bahwa pembagian pada bilangan pokok yang sama A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M bagi A pangkat N. Bilangan pokoknya sama, ini ya, ingat sama dengan A pangkat M kurang N. Pada pertemuan terdahulu telah dibahas sifat B ini. Sekarang diulang pada sifat B pada topik hari ini kita tidak akan memperhatikan mana yang lebih besar lagi. Langsung saja nanti akan didapat hasil negatif atau positif. Contoh soal dan pembahasan yang berkaitan dengan pembagian bilangan berpangkat. Sederhanakan soal-soal perpangkatan di bawah ini. Nomor 1, 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 5 sama dengan titik-titik. Nomor 2, dalam kurung 3 per 7 pangkat 3. Nanti pakai sifat yang mana bisa diperhatikan. Yang nomor 3, 81 dibagi 243. Di sini kita ingat bilangan pokok disamakan dulu. Nomor 4, 25 dibagi 125 sama bilangan pokok kita samakan dulu. Pembahasan soal. Kita bahas soal yang pertama dulu, nomor 1, 2 pangkat 3 per 2 pangkat 5 sama dengan titik-titik-titik. Nah, sifat mana yang kita gunakan? Ya, sifat yang kita gunakan adalah A pangkat N per A pangkat N sama dengan, ingat, operasi pembagian dengan bilangan pokok sama, pangkat dikurang. A pangkat M kurang N. Baik, kita selesaikan soalnya. 2 pangkat 3 dikurang 5 sama dengan, di sini hasilnya kita perhatikan 2
3 dikurang 5 hasilnya negatif 2. Bentuk sederhana kalau pangkatnya positif. Ingat sifat yang kita pakai 2 pangkat min 2, A pangkat min M sama dengan 1/A pangkat M. Kita pakai sini jadi 1/2 pangkat 2. Ya, jadi jawabannya sudah sederhana, yaitu 1/2 pangkat 2. Selanjutnya, nomor berikutnya. Soal nomor 2. Dalam kurung 3/7 dipangkatkan 3. Sifat yang kita gunakan adalah, ini sifat yang digunakan, A per B dipangkatkan M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Kita aplikasikan ke soal. Dalam kurung 3/7 dipangkatkan 3 sama dengan, kita keluarkan ya, buka kurung. Beberapa guru akan menyebutkan buka kurung. Bisa juga keluarkan dari kurung. Kita ambilkan saja buka kurung, sehingga 3 pangkat 3. Kemudian 7 juga sama. 7 juga berpangkat 3. Maka 7 pangkat 3. Selesai. Selesai jika, ini selesai ya. Selesai sudah jika semua bilangan pokok prima dan pangkat positif atau pangkatnya bilangan positif, maka soal ini selesai. Inilah bentuk sederhana. Jika ditanya hasil, barulah dihitung berapa 3 pangkat 7, berapa 7 pangkat 3, itu adalah hasil. Selanjutnya nomor 3. Nomor 3, 81 dibagi 243. Nah, coba kalian perhatikan bilangan pokoknya 81 dengan 243 bukan bilangan prima. Berarti kalian sudah tahu semua 81 harus dilakukan faktorisasi prima. Nah, caranya sama, kita bagi. Jadi faktorisasikan setiap faktor jika bukan bilangan prima. Ya, kita faktorisasikan 80. Caranya pilih bilangan terbesar. Bilangan terbesarnya adalah 243. 243. Jadi kita faktorisasikan 243 dengan membaginya dengan bilangan prima terkecil dulu. Jadi tidak bisa dibagi 2, tapi kita bagi 3 karena satuannya ganjil. 243, Ibu yakin kalian sudah bisa membagi semua. Kita langsung 243 bagi 3, 81. 81 kita bagi 3, 27. 27 dibagi 3, 9. 9 dibagi 3, 1. 3 dibagi 3, 1. Ya. Di sini berarti 243 kita hitung banyak tiganya ada 5. Berarti 243 sama dengan 3 pangkat 5. Nah, dilihat di situ ada angka 81. Jadi kita tidak menghitung lagi, kita pakai yang sudah ada. Nah, dilihat 81 dibagi 3 27, 27 bagi 3 9, 9 bagi 3 3, 3 bagi 3 1. Jadi kita hitung berapa banyak 3?
3-nya ada 4. Berarti 81 sama dengan 3 pangkat 4. Jadi pekerjaannya lebih ringkas. Sekarang kita kembali ke soal 81 tadi sesudah difaktorisasi prima. Kita ganti sama dengan 3 pangkat 4 bagi 243 tadi 3 pangkat 5. Nah, bisa dilihat bilangan pokoknya sudah sama. Berarti bilangan pokok sama, operasi hitung pembagian pangkat kita kurangi. 3 pangkat 4 dikurang 5 sama dengan 3 pangkat negatif 1. Nah, belum sederhana karena pangkatnya masih negatif. Ya, ini menjadi 1/3 pangkat 1 atau sama dengan 1/3. Ya, 1/3 sudah sederhana. Kita lanjutkan nomor yang berikutnya. Soal nomor 4 sangat mirip dengan soal nomor 3. Hanya angkanya diganti. Jadi caranya sama ya. Nah, kita langsung saja. Cara sama dengan soal nomor 3. Maka perhatikan bilangan pokoknya, bukan bilangan prima. Kita harus faktorisasi dulu. Faktorisasi bilangan pokoknya. Faktorisasi ke bilangan prima. Lihat bilangan terbesar. Bilangan terbesar yaitu 125. Maka 125 difaktorkan. Kita bagi 2, tidak bisa, tidak habis ya. Bagi 3, 12 bagi 3 habis, 5 tidak bisa habis dibagi 3. Tidak bisa, berarti kita maksud bilangan prima yang berikutnya adalah 5. Kita bagikan 12 dibagi 5 dapat 2, sisa 2. 25 bagi 5, 5. Nah, Pak yang di sini kalian sudah tahu. 25 hanya bisa dibagi 5. 25 bagi 5, 5. 5 dibagi 5, 1. Sehingga kita dapatkan yang pertama 125 sama dengan 5 pangkat 3. 1, 2, 3. Yang berikutnya dari sini 25 perpangkatannya adalah 1, 2. 5 pangkat 2. Kita gunakan yang sudah kita dapat untuk menyelesaikan soal. Sehingga 25 per 125 sama dengan 25 kita gunakan. Dapatnya ini 5 pangkat 2 per 125 senilai 5 pangkat 3. Kita lanjutkan. 5 pangkat 2 gunakan sifat 5 pangkat 2 dikurangi 3 sama dengan 5 pangkat negatif 1. Belum sederhana, sudah selesai tapi belum sederhana. Bentuk sederhananya adalah 1/5 pangkat 1 atau 1/5. Demikian untuk soal nomor 4. Selanjutnya kita lanjutkan pada soal nomor 5. Contoh soal dan pembahasan. Kali ini soal kombinasi perkalian dan pembagian. Jadi nanti ada perkalian, sifatnya dipakai, dan ada pembagian yang sifatnya dipakai juga. Selesaikan bentuk perpangkatan di bawah ini. Nomor 5. Dalam kurung 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3 per 3 pangkat 3 kali 7 pangkat 2 dipangkatkan 4. Nah, di sini ada perkalian, ada pembagian, dan ada sifat pangkat dipangkatkan lagi. Nomor 6. A pangkat 4 dibagi B pangkat 3 dibagi A pangkat min 6 sama dengan titik-titik. Nomor 7, X pangkat min 3, Y pangkat min 5, Z pangkat 6 per
dalam kurung X pangkat min 2, Y, Z pangkat 3, dipangkatkan 3. Sini juga ada perpangkatan, ada pembagian. Selanjutnya soal nomor 8, dalam kurung negatif 8, M pangkat 2, N pangkat 2, dipangkatkan 3, dibagi dalam kurung 2K pangkat 3, N pangkat 4, dipangkatkan 2. Nanti kita bahas satu persatu. Soal-soal seperti ini memerlukan penguasaan pada soal-soal sederhana di depan. Ya, kita lanjutkan. Kita akan bahas soal nomor 5. Untuk soal nomor 5, yang harus diperhatikan adalah sifat apa yang ada di sini. Pertama, tidak di dalam kurung, maka yang pertama keluarkan dari kurung. Dari kurung. Caranya adalah kalikan atau gunakan sifat. Ini seperti kita satu-satu dulu ya. Satu-satu mulai dari sini. Yang pertama kita keluarkan dari kurung. 2 pangkat 2 ini pangkat 4. Ini dikeluarkan, jadi 2 pangkat 2 dipangkatkan 4. Dikali. Sebelahnya juga sama, 5 pangkat 3 dipangkatkan 4. Ini pangkatkan 4. Per. Juga sama. Ini salah cara nulis sama dengan di antara, nah begini ya. 3 pangkat 3 dipangkatkan 4. 3 pangkat 3 dipangkatkan 4. Sebelahnya juga sama. 7 pangkat 2 dipangkatkan 4. Nah ini yang pertama keluarkan dari kurung. Yang berikutnya gunakan, kita tinggal hitung saja atau tinggal sederhanakan pangkat-pangkatnya. 2 pangkat 2 dipangkatkan 4 menghasilkan 2 pangkat 2. Pangkat dipangkatkan, operasinya kali. 2 pangkat 4. Perhatikan cara menulis. Bilangan pokok lebih besar, pangkat lebih kecil dan di atasnya. Baru kita kali. Kali boleh pakai titik atau cross, dot atau cross. 5, 3, dipangkatkan 4, berarti 3 kali 4. 3 kali 4. Perhatikan cara menulis. Per, lanjutkan, 3 pangkat 3 kali 4. Kali 7 pangkat 2 kali 4. Dilanjutkan sebelahnya. 2 atau tanda bagi kita tulis dulu. 2 pangkat 2 kali 4 adalah 8. Ini 8. Ya. Jadi ini hasilnya adalah 8. Kali 5, 3 kali 4 12. Ini hasilnya adalah 12. Penyebutnya 3 kali 4 12 kali 7 2 kali 4 8. Tanda perkalian boleh titik, boleh kali. Ya, disesuaikan saja sesuai keperluannya. Hasilnya adalah ini. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 8 kali 5 pangkat 12 per 3 pangkat 12 kali 7 pangkat 8. Perhatikan bilangan-bilangan pokoknya. Semua bilangan pokok sudah prima. Ya. Dan pangkatnya bilangan positif. Pekerjaan kita selesai dalam bentuk paling sederhana. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjutkan pada soal nomor 6. Ya, kita lanjutkan nomor 6. A pangkat 4 dibagi B pangkat 3 dibagi A pangkat 6 sama dengan titik-titik. Nah, kita perhatikan, kita selidiki baik-baik apakah ada bilangan pokok yang sama.
Ya, ternyata ada A pangkat 4 dengan A pangkat negatif 6. Nah, jadi kita susun bilangan pokok yang sama, kita kumpulkan A pangkat. Ya, kita kumpulkan yang sama tadi biar mempermudah. A pangkat 4 dibagi A pangkat 6, terus nanti diikuti oleh bilangan pokok yang lain B pangkat 3. Kalau sudah dikumpulkan, kita lanjutkan. Bilangan pokok sama dengan operasi hitung pembagian. Kalian sudah ingat, bilangan pokok sama berarti pangkat dikurang 4 dikurang dalam kurung negatif 6 dibagi B pangkat 3. Ya, kita selesaikan dulu. A pangkat 4 negatif kali negatif positif 6 dibagi B pangkat 3. Kita lanjutkan. A 4 tambah 6 10. Jadi A pangkat 10 bagi B pangkat 3. Atau bisa kita tulis A pangkat 10 per B pangkat 3. Sudah sederhana karena semua pangkat adalah bilangan positif. Perhatikan untuk soal nomor 7. Soal nomor 7 tampak rumit, tapi sesungguhnya sebenarnya sederhana. Ketika kita mendapatkan soal seperti ini, maka kita lihat bagian mana yang paling kuat. Yang paling kuat ternyata ada bagian penyebut. Yang dimaksud kuat adalah operasi hitung paling tinggi, yaitu pangkat. Bilangan di dalam kurung ini dipangkatkan pangkat lagi, dipangkatkan sebuah bilangan 3. Maka ini yang paling kuat. Bagian yang paling kuat ini kita sederhanakan dulu, kita keluarkan dari kurung, ya. Sehingga hasilnya adalah yang di atas tidak diapa-apakan, masih operasinya tetap. X pangkat negatif 3, Y pangkat negatif 5, Z pangkat 6. Tetap, tidak ada perubahan. Bagian bawah kita operasikan menjadi X pangkat negatif 2 dipangkatkan 3, Y dipangkatkan 3, ini Y pangkat 3, dan yang terakhir dalam kurung Z pangkat 3 dipangkatkan 3. Z pangkat 3 dipangkatkan 3. Kita lanjutkan. X pangkat min 3 tetap, yang dia perbilang masih tetap. X pangkat negatif 3 belum dioperasikan karena yang di dalam kurung masih kuat. Y pangkat negatif 5, Z pangkat 6 per, baru kita selesaikan. X pangkat negatif 2 pangkat dipangkatkan kali ya 3. Lanjut. Y pangkat 3 lanjutkan kali Z pangkat 3 dikali 3. Z pangkat 3 kali 3. Seperti ini. Kita lanjutkan di bagian bawah. Nah, sebenarnya bisa sih langsung dikelompokkan ya, tapi tidak, Bapak uraikan satu-satu dulu. X pangkat min 3 ditulis, jangan teliti, jangan sampai salah. Teliti. Kemudian di bawahnya X pangkat negatif 6. Ini adalah perkalian, bukan penjumlahan, perkalian. Negatif 2 kali 3, 6. Kali Y pangkat 3 tetap positif. Z pangkat 9. 3 kali 3, 9. Bukan 6. Dilanjutkan, kelompokkan yang sama. Kita langsung, Bapak akan langsung. X dengan X, berarti bilangan pokoknya adalah X. Pangkat yang di atas dulu negatif 3. Operasinya tanda per, berarti dia bagi. Bagi dikurang. Penyebutnya yang di bawah. Jadi negatif 6. Sekarang yang Y.
Kita akan kerjakan yang J, ya. Coba tandai untuk yang J. Tandai dulu untuk yang bagian J. Bilang pokok udah sama. J pangkat negatif 5. Operasinya bagi. Per 3 dikurang. Penyebutnya berpangkat 3. Baru yang terakhir adalah Z. Z pangkat 6. Operasinya bagi, kurang pangkatnya penyebut 9. Hasilnya X pangkat ini menjadi positif, menjadi negatif 3 ditambah 6. Ini jadi positif ya, ingat jadi positif. Negatif 5 kurang negatif 3, Y pangkat negatif. Bilangan pokok sama, bilangannya sama-sama negatif, berarti dia dijumlah. 5 ditambah 3. 6, Z. Bilangan yang lebih besar adalah bilangan 9. 9 bilangan negatif, negatifnya ke sini. Negatif. Kemudian yang besar kurang yang kecil, dan dia beda tanda. Hasilnya adalah X pangkat negatif 3 tambah 6 adalah positif 6. Salah, coba ralat dulu. Negatif 3 tambah 6 positif 3. Kemudian Y pangkat negatif 8. Z pangkat negatif 3. Ini dia. Belum sederhana karena mengandung perpangkatan negatif. Bentuk sederhananya Bapak tuliskan di bagian sini. Ini Bapak pindah ke sini. Mana ini? Nah, Bapak pindah ke sini karena tidak cukup layarnya. Sehingga sama dengan X pangkat 3 supaya positif, dia di bawah tanda bagi. Y pangkat 8, Z pangkat 3. Selesai. Bilangan pokok berupa huruf, bukan bilangan prima, tapi dia berupa huruf, tetapi pangkatnya sudah positif. Maka ini selesai untuk nomor 7. Kita lanjutkan pada soal nomor 8. Kita lanjutkan soal nomor 8. Kita lanjutkan yang nomor 8. Dalam kurung negatif 8 M pangkat 2 N pangkat 2 dipangkatkan 3 dibagi dalam kurung 2K pangkat 3 N pangkat 4 dipangkatkan 2 sama dengan titik-titik. Nah, untuk memudahkan, ubah cara penulisannya. Jadi untuk memudahkan, kita rubah dulu cara penulisannya ke bentuk A per B. Ya, kita peroleh dalam kurung negatif 8 M pangkat 2 N pangkat 2 dipangkatkan 3 per, jadi tanda baginya ganti per, dalam kurung 2K pangkat 3 N pangkat 4 dipangkatkan 2. Berikutnya sama seperti nomor 7, kita keluarkan dari kurungnya. Jadi min 8 pangkat 3 kali M pangkat 2 dipangkatkan 3 kali, kalinya bisa titik tadi, N pangkat 2 pangkatkan 3 ya, per sama di bagian penyebut 2 dipangkatkan 2 K pangkat 3 kurung K pangkat 3 dipangkatkan 2 dalam kurung N pangkat 4 dipangkatkan 2. Selanjutnya perhatikan di situ ada angka 8, berarti itu bukan bilangan prima. Kita
faktorisasikan sehingga kalian sudah tahu bahwa 8 faktorisasi prima adalah kita bagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. Jadi 8 adalah 2 pangkat 3. Negatifnya kita tulis dulu. Jadi 8-nya kita ganti dengan 2 pangkat 3. Dalam kurung dipangkatkan 3 yang dari soal. Ya. Yang lainnya kita kalikan, perhatikan M pangkat dipangkatkan, pangkat dikali 2 kali 3, selanjutnya kali N pangkat 2 kali 3. Ya, kita bagi 2 pangkat 2 kali K pangkat 3 kali 2 kali N pangkat 4 kali 2. Ya, yang perlu kalian perhatikan pada pembilang yang di atas. Kita mengulang sedikit materi yang terdahulu. Negatif 2 pangkatnya 3 yang dalam kurung. Ya, perhatikan. Negatif 2 pangkat 3, bilangan negatif pangkatnya ganjil. Nah, penulisannya sama dengan negatif, karena negatif dipangkati 3 hasilnya negatif. Selanjutnya 2 pangkat 3. Sehingga bilangannya adalah min 2 pangkat 3. Sekali lagi, bilangan pokok negatif dipangkati 3. Kita ganti menjadi negatif dalam kurung 2 pangkat 3. Ya, negatif 2 pangkat 3 dipangkatkan 3. Selanjutnya yang lain kali M pangkat 2 pangkat 3 kita tulis tetap. 2 kali 3 6, kita kali langsung bisa. N 2 kali 3 6 per 2 pangkat 2 K 3 kali 2 6 pangkat 6 N pangkat 8. Sekarang kita perhatikan yang negatif tadi. Negatif kita tulis di depan sama negatif. Nah, pangkat dipangkatkan sama pangkatnya dikali menjadi 2 pangkat 9. Yang lainnya kita tulis sama, tetap. Nah, selanjutnya kita lihat ada bilangan pokok yang sama. Nah, 2 pangkat 9 dengan 2 pangkat 2. Bilangan pokok sama, operasi pembagian berarti pangkat dikurang. 9 dikurang 2. M tetap ditulis, N pangkat 6 kali. Nah, N juga bilangan pokoknya sama. Berarti bilangan pokok sama, operasi pembagian pangkat dikurang 6 dikurang 8 per tadi bagian penyebut ada masih K pangkat 6. Kita lanjutkan, kita kurang yang belum dikurang. Negatif 2 pangkat 9 kurang 2 7 ya, 7 kali M pangkat 6 N 6 dikurang 8 negatif 2 per K pangkat 6. Selanjutnya karena masih ada yang berpangkat negatif berarti belum sederhana.
negatif 2 pangkat 7, M pangkat 6. Jadi yang pangkat negatif dan positif kita buat per N K pangkat 6, ya, baru N pangkat positif 2. Jadi pekerjaan kita selesai karena tidak ada lagi bilangan pokok yang sama, tidak ada lagi pangkat yang negatif. Kita lanjutkan ke tugas. Baik, di akhir dari KB 6, pembagian pada bilangan berpangkat, maka ada tugas. Tugas ini kalian selesaikan bertahap karena materinya cukup panjang, maka otomatis tenggang waktunya cukup panjang. Ya. Selesaikan ke bentuk paling sederhana. Ingat, bentuk sederhana jika dia berpangkat positif dan bilangan pokoknya adalah bilangan prima. Ingat, hal ini harus diperhatikan. Ya. Ada 5 soal. Soal pertama, dalam kurung 5 dibagi 7, dipangkatkan 3, sama dengan berapa? Skornya adalah 10. Nomor 2, 12 dipangkat 4 dibagi 4 pangkat 5, skor sama dengan 20. Skornya nanti 20 ya. Artinya kalau kalian benar 100%, maka dia dikasih nilai 20. Ini nomor 12 dengan 4, faktorkan dulu karena dia bukan bilangan prima. Ingat, cara faktorkan bagaimana? Ada pada contoh-contoh terdahulu. Nomor 3, 3 pangkat 4 dikali 7 pangkat 2 dibagi 21 pangkat 2. Yang belum prima adalah 21. Faktorkan dulu 21. Ya, skor 20. Nomor 4, A pangkat 5 dikali B pangkat negatif 2 dikali C pangkat 5 dibagi A pangkat negatif 6 kali B pangkat 2 kali C pangkat negatif 1 sama dengan titik-titik, skor 25. Dan yang nomor 5, skornya juga 25. Skor 25 dengan tingkat kesulitan yang lebih sulit dibandingkan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Kumpulkan tugas sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Demikian penyampaian materi KB 6 oleh Bapak dan Ibu Syari, Bapak Awan Winanto dan Ibu Syari Ramawati. Semoga kalian rajin, disiplin, dan manfaatkan kuota untuk belajar, bukan untuk bermain game sehingga waktu kalian habis, tidak untuk belajar. Kasihan orang tua kalian. Terima kasih. Bapak akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.